Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Arifiana dengan NPM 2270112068P. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Pokok bahasan di pertemuan pertama ini yaitu tentang akuntansi sebagai sistem informasi yang dicakup menjadi 3 bagian, yaitu pengertian akuntansi, pemakai informasi akuntansi, serta karakteristik pemakai informasi akuntansi. Pengertian akuntansi. Jadi, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Itu pengertian akuntansi menurut. Selanjutnya, pemakai informasi akuntansi. Nah, jadi akuntansi ini menyediakan informasi untuk berbagai pihak sesuai kebutuhannya. Nah, pemakai atau pengguna informasi akuntansi ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang tahu apa aja? Yang pertama yaitu pihak internal dan yang kedua adalah pihak eksternal. Nah, bedanya apa sih pihak internal dan pihak eksternal? Jadi, kalau pihak internal itu adalah orang-orang yang langsung berkaitan dengan perusahaan, sedangkan pihak eksternal itu tidak langsung bekerja atau tidak langsung berkaitan dengan perusahaannya. Nah, pihak internal siapa aja sih? Yang pertama yaitu pimpinan perusahaan, yang kedua adalah kepala bagian akuntansi, yang ketiga adalah kepala bagian keuangan, dan yang keempat adalah kepala bagian lainnya. Kalian tahu nggak sih, apa bedanya kepala bagian akuntansi dan kepala bagian keuangan? Nah, jadi kalau kepala bagian akuntansi atau yang dikenal dengan akuntan, itu bertugas untuk mengumpulkan transaksi-transaksi, mengelompokkan transaksi tersebut, dan menjadikannya laporan keuangan. Sedangkan kepala bagian keuangan atau yang dikenal dengan finance, ia bertugas untuk mengelola atau mengatur dana perusahaan. Nah, biasanya jika dalam tentang keuangan itu dibagi menjadi dua kepala bagian seperti ini, ada kepala bagian akuntansi dan kepala bagian keuangan, itu biasanya di perusahaan-perusahaan besar yang pengelolaan dananya cukup besar. Sedangkan kalau untuk di perusahaan kecil yang pengelolaan dananya tidak terlalu besar, biasanya itu hanya dilakukan oleh satu orang saja, jadi tidak dibagi dua seperti ini. Selanjutnya, kita ke pihak eksternal. Siapa aja sih yang masuk ke pihak eksternal? Yang pertama adalah pemilik perusahaan. Siapa sih pemilik perusahaan itu? Jadi, pemilik perusahaan adalah orang atau badan yang menyediakan modal bagi perusahaan, atau biasa kita kenal dengan investor. Yang kedua adalah kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai tagihan kepada perusahaan karena meminjamkan dana atau memasuk barang dan jasa ke perusahaan. Yang ketiga adalah orang-orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra perusahaan. Dan yang keempat adalah badan-badan pemerintah. Instansi yang mengelola keuangan negara harus mengawasi kinerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan pajak. Nah, ini ya, pengguna informasi akuntansi itu ada pihak internal dan pihak eksternal. Kalian harus tahu kenapa mereka membutuhkan informasi akuntansi. Kita masuk ke pembahasan tentang karakteristik pemakai informasi akuntansi. Yang pertama yaitu pimpinan perusahaan. Peranan informasi akuntansi sangat menentukan bagi kemajuan perusahaan dalam pencapaian laba perusahaan. Informasi akuntansi dapat memberi berbagai informasi yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan. Nah, kenapa seorang pimpinan perusahaan itu memerlukan informasi akuntansi? Karena seorang pimpinan itu ia harus mengetahui keadaan keuangan perusahaannya. Kalau seorang pimpinan tidak mengetahui keadaan keuangan perusahaannya, bagaimana jika perusahaan itu tiba-tiba bangkrut? Nah, jika pimpinan perusahaan mengetahui keadaan keuangan perusahaannya, ketika perusahaan mengalami kerugian, seorang pimpinan harus mencari strategi atau promosi apa yang harus dilakukan agar bisa mencapai laba maksimum dan tidak menimbulkan kerugian. Nah, itulah mengapa pimpinan perusahaan memerlukan informasi akuntansi atau harus mengetahui laporan keuangan perusahaannya.
Yang kedua adalah pemilik perusahaan. Nah, pemilik ini secara langsung menikmati hasil yang dicapai perusahaan. Jika perusahaan gagal mencetak laba, maka pemilik perusahaan merupakan pihak yang menanggung banyak kerugian. Nah, jadi pemilik perusahaan juga harus mengetahui bagaimana keadaan keuangan perusahaan tersebut. Jika perusahaan tersebut rugi, nah otomatis yang menanggung resikonya siapa? Pemilik perusahaan. Sehingga pemilik perusahaan harus terus mengawasi keadaan keuangan dari perusahaan tersebut agar tidak mengalami kerugian. Yang ketiga adalah kreditor. Jika perusahaan gagal mencapai tujuan, misalnya dalam hal mencetak laba atau terganggu likuiditasnya, maka kreditor mungkin tidak akan mendapat pelunasan tagihan tepat waktu atau tagihannya sama sekali tidak terbayar. Nah, kalau misalnya kreditor mengetahui informasi akuntansi atau laporan keuangan perusahaan tersebut, hal-hal tersebut dapat dihindarkan. Kalau misalnya suatu perusahaan tersebut laporan keuangannya sangat buruk, nah kreditor kira-kira akan meminjamkan dananya tidak? Tentunya tidak kan, karena itu akan sangat beresiko. Tapi jika laporan keuangannya atau keadaan keuangan perusahaan tersebut baik-baik saja, tentunya kreditor akan memberikan pinjaman pada perusahaan tersebut. Dan yang keempat adalah pemerintah. Kenapa pemerintah membutuhkan informasi akuntansi perusahaan? Karena pemerintah adalah institusi yang bertugas menjalankan pemerintahan dan mensejahterakan masyarakat itu perlu mendapatkan dana. Kalian di kelas 11 pernah belajar kan dari mana sih sumber pendapatan pemerintah? Salah satunya yaitu pajak. Sehingga pemerintah itu harus mengawasi perusahaan sehingga perusahaan dapat membayar pajaknya dengan benar. Nah, itulah mengapa pemerintah membutuhkan informasi akuntansi. Untuk pertemuan hari ini, sampai sini dulu ya. Kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya.